Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia terguncang oleh pertarungan dua kekuatan legendaris. Madara Uchiha, dengan Rinnegan Tomoe yang baru dicangkokkan, berdiri gagah di atas puing-puing medan perang, tatapannya penuh kemenangan. Di hadapannya, Otsutsuki tertinggi, musuh abadi yang kini kehilangan separuh kekuatannya, menggeram marah. Keduanya tahu, pertempuran ini bukan lagi sekadar perebutan mata, melainkan pertarungan untuk menentukan nasib alam semesta. Angin berhembus kencang, membawa debu dan sisa-sisa cakra yang masih bergejolak. Pohon Shinju di kejauhan hampir matang sepenuhnya, buah cakranya berdenyut seperti jantung yang menanti detik terakhir. Boruto, yang selama ini bersembunyi dalam bayangan, kini mulai bergerak. Rencana besar yang dirancangnya bersama Madara akhirnya memasuki fase penentuan. Otsutsuki tertinggi menguatkan diri, Rinnegan-nya menyala dengan sinar kemarahan. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku adalah yang terkuat, serunya. Tapi Madara hanya tersenyum, karena ia tahu sesuatu yang musuhnya tidak sadari. Waktu mereka hampir habis. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Setelah sebelumnya kita lihat Madara berhasil merebut 2 Rinnegan dari Otsutsuki tertinggi, kini dia benar-benar merasa di atas angin. Dia tertawa puas sambil berkata, "Gimana kalau Rinnegan ini aku pakai sendiri aja? Kelihatannya kamu juga nggak pinter-pinter amat make-nya." Tentu saja, Otsutsuki langsung marah besar. Dia membalas, "Dasar nyebelin, ngomongmu selalu bikin darah tinggi. Balikin tuh Rinnegan sekarang juga." Tanpa basa-basi, Otsutsuki langsung mengaktifkan Rinnesingannya untuk menghapus ilusi hitam buatan Madara. Ilusinya pun langsung lenyap. Dia segera mengejar Madara untuk merebut kembali Rinnegan-nya. Namun, Madara tidak tinggal diam. Dia menghadang Otsutsuki dengan 4 limbo, membuat Otsutsuki dihantam habis-habisan oleh berbagai serangan Raiton. Karena tidak memiliki Rinnegan, Otsutsuki tidak bisa melihat keberadaan limbo, meskipun dia masih bisa merasakan pergerakannya. 4 limbo tersebut menciptakan Susanoo sempurna yang tak terlihat, masing-masing melemparkan shuriken cakra ke arah Otsutsuki. Serangan ini membuat Otsutsuki terhantam dan terperosok. Madara yang asli memegangi 2 Rinnegan sambil berkata, "Wah, ini benar-benar seru. Ternyata kau tidak bisa melihat limbo milikku ya. Kasihan sekali kau ini." Dia tertawa terbahak-bahak, membuat Otsutsuki semakin frustasi. Otsutsuki membalas, "Jangan meremehkan diriku dasar sialan. Walaupun aku tidak mempunyai Rinnegan, tapi aku masih bisa mengatasi limbo milikmu dengan mudah." Madara menanggapi dengan sinis, "Begitu ya, mengerikan sekali ucapan dari seorang Otsutsuki tertinggi. Tapi aku ingin melihatnya. Aku harap kau bisa membuktikan ucapanmu, ya? Tolong jangan mengecewakanku." Setelah itu, Madara menciptakan ratusan bunshin dan memasukkannya ke dalam dimensi limbo menggunakan rinne saringan, membuat mereka semua tak terlihat. Dia kemudian naik ke atas patung Gedomazo sambil berkata, "Anggap saja seluruh bunshinku ini adalah hadiah dariku. Jadi, buktikanlah ucapanmu barusan. Aku ingin melihat aksi hebatmu dalam menghabisi seluruh bunshin milikku." Otsutsuki mengaktifkan mode sensoriknya dengan jogannya, memungkinkan dia merasakan cakra dari masing-masing bunshin Madara yang tak terlihat. Dia mulai menyerang mereka dengan ribuan duri doton. Namun, masing-masing bunshin Madara menciptakan Susanoo berkepala 3 dengan pedang reinkarnasi Indra, menyerang Otsutsuki secara berulang hingga tanah hancur lebur. Otsutsuki harus fokus menghindari setiap serangan karena pedang tersebut mampu melumpuhkan sistem saraf dan memudahkan target untuk digenjutsu. Ratusan Susanoo terus menebaskan pedang mereka, membuat Otsutsuki terus bergerak tanpa henti. Setelah beberapa waktu, Otsutsuki menciptakan bola cakra dari telapak tangannya dan meledakkannya dengan dahsyat, menghancurkan puluhan Susanoo. Namun, Madara terus menciptakan bunshin baru setiap kali bunshinnya hancur. Otsutsuki kemudian menyerap cakra besar dari pohon Shinju melalui telapak kakinya. Melihat ini,
Susanoo Madara memanfaatkan situasi dan menebaskan ratusan pedang reinkarnasi Indra secara bersamaan. Namun, Otsutsuki mengeluarkan cakra besar dalam bentuk duri, menusuk ratusan Susanoo tersebut. Tiba-tiba, Limbo Madara mengubah elastisitas Budodama menjadi seperti karet dan mengikatkannya pada tubuh Otsutsuki. Limbo lainnya muncul dari atas langit untuk mencongkel jogannya, namun Otsutsuki menghempaskan mereka semua dengan gravitasi mirip Shinra Tensei. Otsutsuki kemudian mengecilkan tubuhnya dan melesat ke tempat Madara yang asli, mendarat di atas patung Gedomazo untuk merebut kembali Rinnegan-nya. Dia menggunakan seluruh rambutnya yang diubah menjadi duri seperti jarum, menyerang Bunshin dan Limbo agar tidak mendekatinya. Madara yang asli terbang untuk mempermainkan Otsutsuki, namun Otsutsuki menciptakan elemen pasir besi untuk mengunci pergerakan Madara. Madara mengaktifkan pusaran Inton Raiha untuk menghancurkan pasir besi tersebut dan membebaskan dirinya. Otsutsuki memanjangkan tangannya seperti Orochimaru dan berhasil memegangi tangan Madara untuk merebut kembali Rinnegan-nya. Madara mengalirkan cakra petir di tangannya, menyambar tangan Otsutsuki hingga menjalar ke tubuhnya. Setelah itu, Madara melemparkan banyak shuriken besar untuk mengecoh pandangan Otsutsuki. Namun, Otsutsuki berpura-pura terkecoh dan menghancurkan seluruh shuriken tersebut, sambil diam-diam mengecilkan satu shuriken dan menyembunyikannya di tangannya. Madara muncul dari belakang Otsutsuki dengan cakra Sanin mode Guaryuchi yang dicampur dengan kekuatan buah cakra dari Sasuke. Namun, Otsutsuki dengan cerdiknya melemparkan shuriken kecil itu ke belakang, menandainya dengan formula segel, dan berteleportasi melalui shuriken tersebut, muncul di belakang Madara. Otsutsuki akhirnya menebas tangan Madara hingga dua Rinnegan itu jatuh melayang di udara. Madara dengan cepat menarik satu Rinnegan dengan tali Gudodama, sementara Otsutsuki mengambil satu Rinnegan lainnya dengan tangan yang dipanjangkan. Otsutsuki mendarat sambil berkata, "Kembalikan satu Rinnegan lagi dasar sialan. Mata itu adalah milikku." Madara memasangkan satu Rinnegan milik Otsutsuki pada mata kanannya, memunculkan Tomoe karena tergabung dengan Rinnegan miliknya sendiri. Madara berkata, "Sungguh teknik yang sangat luar biasa. Kau bisa berteleportasi pada shuriken milikku dengan cara kerja seperti Hiraishin. Ini mengagumkan." Otsutsuki membalas, "Aku selalu menyimak kekuatan dari kalian dan aku bisa menirukan beberapa kekuatannya. Tapi aku sempat melihat kekuatan yang sangat aneh darimu barusan. Aku merasakan kau sempat mengeluarkan kekuatan energi alam yang begitu mengerikan dengan kekuatan buah cakra. Sebenarnya kekuatan apa itu dasar sialan?" Madara dalam hati berkata, "Bersabarlah Boruto. Tunggu sampai aku selesai. Aku harus berhati-hati menggunakan kekuatan ini. Dia telah menyadarinya, jadi aku harus lebih berwaspada dalam menggunakannya." Otsutsuki berkata, "Sial, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kekuatan apa yang sebenarnya ingin kau gunakan sebelumnya? Apakah kekuatan itu ada kaitannya dengan Uzumaki Boruto? Di mana dia sekarang? Dan lagi tolong kembalikan satu mata milikku itu." Madara tertawa terbahak-bahak di hadapan Otsutsuki. Otsutsuki berkata, "Sial, bisa-bisanya kau malah tertawa. Apanya yang lucu? Kembalikan mata itu sekarang juga." Otsutsuki memasangkan satu Rinnegan miliknya sehingga dia tetap mempunyai Rinnegan walaupun hanya satu karena satunya lagi dicuri oleh Madara. Setelah itu, Otsutsuki dan Madara berdiri di atas patung batu besar dengan jubah mereka yang saling berkibar oleh angin. Otsutsuki berkata, "Sekali lagi aku tanya, kekuatan apa yang ingin kau gunakan sebelumnya?" Keadaan menjadi darurat lagi di sini. Pertarungan antara dua kekuatan besar terus bergulir di medan yang penuh kehancuran. Madara, yang kini telah mencangkokkan mata Rinnegan milik Otsutsuki, memamerkan kekuatan barunya. Dojutsu miliknya tak lagi sama, berubah menjadi Rinnegan Tomoe yang menyala dengan aura luar biasa. Tanpa ragu, Madara menghantam perut Otsutsuki tertinggi dengan satu pukulan telak, tembus hingga ke punggungnya. Serangan itu tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Di balik tinjunya, Madara menyuntikkan elemen petir yang meledak dari dalam tubuh lawannya. Belum sempat Otsutsuki tertinggi mengatur napas, ribuan kertas peledak berterbangan di sekelilingnya. Kertas-kertas itu menari dalam pusaran mematikan, menabrak, meledak, dan menghitamkan langit dengan ledakan demi ledakan. Sementara musuhnya tergempur tanpa ampun, Madara terbang tinggi menuju puncak pohon Shinju. Buah cakra yang telah lama tumbuh di sana kini hampir matang sempurna, tinggal 1% lagi sebelum lahir ke dunia. Madara menyaksikan dari atas pohon, menunggu momen itu tiba, sementara ledakan-ledakan kertas peledak masih membakar udara di bawah. Namun, medan perang ini tak hanya dipenuhi oleh kertas dan api. Limbo milik Madara,
bayangan-bayang tak terlihat dari dimensi lain, ikut menyerang. Mereka memutar ulang siklus kehancuran dengan menciptakan lebih banyak kertas peledak, hingga jumlahnya nyaris tak masuk akal. Namun, harapan untuk mendekati pohon Shinju tidak semudah itu. Pohon itu bukan makhluk diam. Ia hidup, ia merasakan, dan ia bereaksi. Ketika Madara mendekatinya, akar-akar keluar dari tanah seperti ular lapar. Akar-akar itu melilit, mengikat, mencoba menyeretnya ke dalam tanah. Madara pun terpaksa mundur, melayang ke belakang sambil berpikir, menganalisis apa yang baru saja terjadi. Pohon Shinju, tampaknya, hanya menerima kehadiran Otsutsuki tertinggi. Selainnya, siapapun akan dilahap. Madara tahu itu. Ia menghunus tongkat Nonoboku, memperpanjangnya lalu menebaskannya ke segala arah, memotong akar-akar yang mengejar. Namun, masih ada masalah yang belum selesai. Di balik jubahnya, seekor kata kecil tersembunyi. Melalui kata itu, Madara berkomunikasi. Suara yang keluar bukan miliknya, melainkan suara Boruto. Boruto memberi instruksi dengan tenang. Belum saatnya mendekati buah cakra. Tugas Madara adalah bertahan, bertarung melawan Otsutsuki tertinggi sampai pasukan dari markas datang. Boruto telah menyebarkan banyak perangkat di seluruh bumi. Setiap detik yang berlalu akan melemahkan Otsutsuki tertinggi. Tapi satu hal harus dijaga, jangan sampai musuh mengetahui kekuatan pamungkas mereka. Madara meragukan keberhasilan rencana itu, namun Boruto yakin, kemenangan sudah di depan mata. Belum sempat obrolan mereka selesai, Otsutsuki tertinggi menatap tajam ke arah Madara. Tubuhnya masih digempur, namun kini ia mulai melawan. Rinesingannya diaktifkan, mengubah kertas peledak menjadi es. Ledakan berhenti. Udara membeku. Ia terbang mendekat lalu menendang Madara dari belakang, namun ditangkis dengan tangan bersilang. Kemudian ia bertanya, dengan nada mencurigai. Ia melihat Madara berbicara dengan seseorang. Siapa? Uzumaki Boruto? Madara diam. Tidak ada jawaban. Pertanyaan dilontarkan lagi, lebih agresif, lebih curiga. Ia tidak bisa melihat masa depan Boruto, dan itu membuatnya cemas. Strategi macam apa yang sedang disiapkan? Madara tidak membuang waktu. Ia menjawab dengan aksi, bukan kata-kata. Ranshinso dikeluarkan, kilatan-kilatan petir berbentuk kepala naga melesat menghantam Otsutsuki tertinggi. Serangan ini menghancurkan syaraf-syaraf di kaki, menyebabkan kelumpuhan sementara. Dan benar, musuh jatuh, tak bisa berdiri. Kesempatan itu tak disia-siakan. Madara menendang udara dari langit, menciptakan tornado raksasa yang menggiling lawan di tanah. Namun Otsutsuki tertinggi segera menyerapnya menggunakan Rinnegan. Madara tak berhenti. Ia menukik dari langit, mengaktifkan Rinnegan curiannya, lalu meluncurkan Renzoku Bijudama, bola-bola cakra yang melesat bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan mengguncang bumi. Tapi Otsutsuki tertinggi kembali bangkit, kali ini dengan Budodama sebagai perisai. Bola-bola cakra terpental, tak mampu menembus pelindung itu. Madara ganti strategi. Ia mengaktifkan Futon Kiryuranbu, pusaran udara keluar dari tangannya, menyelimuti tubuh lawan. Pusaran itu semakin kuat, membawa musuh melayang tak terkendali. Madara menambahkan jutsu lain, mengubah arus udara menjadi jaring tajam yang terus mencabik-cabik. Otsutsuki tertinggi justru tertawa. Ia kagum, terkejut dengan banyaknya jutsu rahasia yang dimiliki Madara. Lalu, semua pusaran angin itu diserap menggunakan telapak tangannya yang sudah diberkahi Rinnegan. Tak hanya diserap, tapi dikembalikan dalam skala yang jauh lebih besar. Serangan balik pun terjadi, Ameno Subaru Boshi no Mikoto diluncurkan. Angin yang begitu dahsyat menghantam Madara hingga terpental jauh. Madara berusaha bertahan, menancapkan pedang Nonoboku ke tanah. Tapi Otsutsuki tertinggi telah muncul di hadapannya. Ia menciptakan segel Ryugojo, teknik penyegelan ribuan tahun seperti milik Urashiki. Segel itu dilempar ke arah Madara. Namun, ia menghindar sambil mengaktifkan Futon Kamaitachi no Jutsu. Angin muncul dari atas dan bawah, menghimpit lawan dari dua arah. Tubuh Otsutsuki tertinggi terkunci. Madara mengangkat tongkat Rikudo, lalu melantunkan Kazeki Jutsu. Dari tongkat itu muncul simbol matahari dan bulan. Sinar terang menyembur dari langit, memancar ke tubuh musuh dan menyerap cakranya. Sinar itu begitu panas hingga mengelupas kulit.
Madara terus memperkuat tekanan. Ombak angin tak berhenti menghimpit. Tapi Otsutsuki tertinggi tidak tinggal diam. Ia menciptakan tameng pelindung dari Rinnegan-nya untuk melindungi tubuh dari sinar panas. Tak hanya itu, ia juga memutar pusaran Shinjutsu dari tubuhnya. Ombak angin musnah. Sinar pun perlahan menghilang karena batas waktu. Otsutsuki tertinggi akhirnya terbebas. Jadi kesimpulannya, pertarungan antara Madara dan Otsutsuki tertinggi bukan sekadar perebutan kekuatan, melainkan pertarungan ideologi dan takdir. Madara, yang awalnya hanya ingin membuktikan kehebatannya, akhirnya memahami arti sejati dari kerjasama dan pengorbanan. Sementara Otsutsuki tertinggi tumbang oleh kesombongannya sendiri, gagal melihat ancaman yang tersembunyi di balik rencana Boruto. Kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Bumi masih menyimpan luka, dan kekuatan buah cakra yang digunakan Boruto meninggalkan konsekuensi yang belum bisa diprediksi. Namun, satu hal yang pasti, keseimbangan baru telah lahir, dan dunia punya kesempatan untuk bangkit lagi. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang mutlak, dan bahkan yang terkuat pun bisa jatuh oleh strategi dan ketekunan. Madara, Boruto, dan Otsutsuki tertinggi menjadi simbol dari tiga sisi takdir, ambisi, harapan, dan kehancuran. Dan seperti roda yang berputar, pertarungan abadi mungkin saja belum benar-benar berakhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.